Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita sambil berzikir dalam hati kita masing-masing setelah selesai sholat subuh berjamaah. Mari sejenak kita pula dengarkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatul Quran. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqah wal musirul bil Qur'ani kal musiri bis shadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Hakim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara keras adalah seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan adalah seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Kadangkala bersedekah dengan terang-terangan itu lebih baik jika dapat menimbulkan semangat atau motivasi bersedekah kepada orang lain atau untuk kebaikan. Tetapi pada kesempatan yang lain, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau merendahkan orang lain. Demikian juga dalam membaca Al-Quran, kadangkala bersuara keras itu lebih baik daripada dengan suara perlahan. Jika bacaan itu menyebabkan orang lain bergairah membaca Al-Quran dan menyebabkan pahala bagi yang mendengarnya. Dan pada saat yang lain pula, membaca dengan perlahan itu lebih baik jika mengganggu orang lain atau dikhawatirkan riya dan sebagainya. Oleh karena itu, baik membaca dengan suara keras atau perlahan, kedua-duanya mempunyai keutamaan masing-masing. Kadang-kadang membaca dengan keras lebih sesuai, dan kadang-kadang membaca dengan perlahan lebih sesuai. Banyak orang yang berdalil bahwa berdasarkan hadis tentang bersedekah di atas, membaca dengan perlahan itu lebih baik. Imam Baihaqi menulis dalam kitab Asy-Syu'ab, sebagian ulama melemahkan hadis ini yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi itu 70 kali lipat lebih baik daripada amalan yang dikerjakan dengan terang-terangan. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah membaca terlalu keras sehingga tercampur dengan suara lainnya. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih juga melihat seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara keras di dalam Masjid Nabawi, maka beliau menghentikannya. Tetapi orang yang membacanya itu menentangnya. Maka beliau berkata, jika engkau membacanya karena Allah, maka bacalah dengan suara perlahan. Jika engkau membacanya untuk manusia, maka itu adalah bacaan yang buruk. Selain itu, Nabi SAW juga memerintahkan agar membaca Al-Quran dengan suara keras. Dalam kitab Syarah Al-Ihya juga telah ditulis mengenai kedua cara tersebut, baik dalam riwayat hadis maupun asar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis. Pentingnya kita senantiasa merutinkan diri dengan membaca Al-Quran. Bisa dibaca dengan suara yang keras, bisa dibaca dengan suara perlahan. Keras dalam ukuran yang proporsional. Artinya ketika ada orang sholat sunnah, maka lebih baik baca Al-Quran kita dipelankan karena khawatir mengganggu orang yang sholat sunnah. Karena ini adalah lebih utama. Tetapi dalam konteks kita bersyiar atau dakwah, misalnya dalam satu acara, mungkin acara hajatan, mungkin acara walimahan, maka baca Quran dengan suara keras itu lebih baik.
bahkan dengan suara yang merdu. Ini akan menambah kekhusyukan dan bagi pendengarnya juga akan lebih bergairah atau semangat untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan inilah rahmat Allah Ta'ala akan diturunkan ya kepada orang-orang yang mendengarkan juga. Maka mari kita perbanyak syiar Al-Quran dengan membaca dengan suara yang keras sesuai dengan proporsinya, dan pula kita secara infirodi ya kita baca Al-Quran secara pelan-pelan di dalam diri kita, mungkin dalam perjalanan, mungkin dalam mengendarai kendaraan, khatam surat Al-Mulk ya, khatam surat Ar-Rahman sambil jalan, atau mungkin di dalam sholat kita secara sholat sunnah ya kita baca Quran dengan pelan di situ, atau dalam kondisi-kondisi tertentu ya sambil memasak ibu-ibu baca Quran, bagus bapak ibu ibu-ibu sambil berdagang di pasar baca Quran dengan suara pelan, insya Allah berkah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diamalkan dan disampaikan pula pada saudara kita yang lain pentingnya hadis ini. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.